Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifta Pratama Imanuddin. Saya Isel. Saya Edar Fikri. Saya Al-Hariri. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang energi dan menjelaskan hasil pengamatan dari LPD 2.2. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak semakin cepat, suatu benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Contoh, bola yang menggelinding. Potensial, energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat posisi atau keadaannya. Contohnya energi yang tersimpan pada gas yang ditarik atau air di bendungan sebelum mengalir. Energi mekanik, gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Contohnya itu anak yang bermain ayunan memiliki energi mekanik karena memiliki energi kinetik saat bergerak dan energi potensial saat berada di titik tertinggi. Keempat ada energi panas atau kalor. Energi yang dihasilkan dari pergerakan partikel dalam suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar energi panasnya. Contohnya seperti matahari, api, dan uap air. Energi kimia, energi yang tersimpan dalam ikatan kimia suatu zat dan dilepaskan saat reaksi kimia terjadi. Contohnya, energi dalam makanan, bahan bakar, dan baterai. 6. Energi listrik, energi yang berasal dari aliran elektron dalam sebuah konduktor. Contohnya, energi yang digunakan dalam peralatan listrik seperti lampu dan kipas angin. Energi bunyi, energi yang dihasilkan oleh getaran dan merambat melalui medium seperti udara dan air. Contohnya suara alat musik dan gelombang suara saat ngomong. Dan terakhir ada energi cahaya, energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti cahaya matahari dan lampu. Jadi setiap bentuk energi ini dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Misalnya seperti energi kimia dari bahan bakar berubah menjadi energi panas saat dibakar atau energi listrik yang menjadi energi cahaya pada lampu. Saya mengamati seorang anak yang sedang mengayuh sepeda yang terhubung dengan sebuah generator. Dalam sistem ini terjadi beberapa perubahan bentuk energi. Pertama, anak tersebut menggunakan energi kimia yang berasal dari makanan yang dikonsumsinya. Energi kimia ini kemudian diubah menjadi energi mekanik saat ia mengayuh pedal sepeda. Gerakan roda sepeda kemudian diteruskan ke generator melalui sabuk penghubung sehingga energi mekanik dari putaran roda diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan melalui kabel menuju elemen pemanas di dalam wadah berisi air. Di sini energi listrik diubah menjadi energi panas oleh elemen pemanas yang menyebabkan suhu air dalam wadah meningkat seperti yang terlihat pada termometer di sampingnya. Dengan demikian, sistem ini menunjukkan transformasi energi dari energi kimia menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik dan akhirnya berubah menjadi energi panas. Proses ini menggambarkan hukum kekekalan energi, yaitu bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tetapi hanya berubah bentuk. Saya mengamati bahwa air yang mengalir dari pipa memiliki energi mekanik dan bentuk energi kinetik dan potensial. Air tersebut memutar kincir yang kemudian menggerakkan generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik ini dialirkan melalui kabel ke lampu pijat yang kemudian mengubahnya menjadi energi cahaya dan energi panas. Saya melihatnya bahwa semakin deras aliran airnya, semakin cepat kincirnya berputar, sehingga lampu menyala lebih terang. Ini menunjukkan bahwa energi mekanik dari air berbanding lurus dengan energi listrik yang dihasilkan. Saya mengamati bahwa panel surya menerima energi cahaya dari matahari. Energi ini kemudian dikonversi menjadi energi listrik yang mengalir melalui kabel ke motor listrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar kipas. Saya juga melihat bahwa jika intensitas cahaya matahari tinggi, tidak ada awan, kipas berputar
lebih cepat dibandingkan ketika ada awan yang menghalangi cahaya matahari. Saya mengamati bahwa sumber panas dari api memanaskan air di dalam teko. Uap yang dihasilkan dari pemanas ini keluar dan mengenai turbin generator, menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini mengubah energi panas menjadi energi mekanik, yang selanjutnya dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik ini juga digunakan untuk menyalakan lampu yang kemudian memancarkan cahaya. Saya juga memperhatikan bahwa semakin besar panas yang diberikan, semakin cepat turbin berputar dan semakin terang cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Saya mengamati bahwa panel surya menerima cahaya dari matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian disalurkan ke elemen pemanas yang berada di bawah wadah berisi udara. Pemanas ini mengubah energi listrik menjadi energi panas, yang kemudian meningkatkan suhu udara di dalam wadah. Seiring meningkatnya suhu, partikel di udara dalam wadah bergerak lebih cepat, menunjukkan bahwa energi panas telah ditransfer ke udara. Saya juga memperhatikan bahwa jumlah awan di langit mempengaruhi jumlah energi cahaya yang diterima oleh panel surya, yang pada akhirnya mempengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.